Hmm. Eh, yang tadi yang dibicarakan love atau last asih sama apa wisdom ya. Ya, Kalau Sulaiman itu menentukan wisdomnya kan, ya, sedangkan si ibu itu love-nya gitu kan. ya. Nah, tapi Sulaiman sendiri untuk mencapai ke wisdomnya itu sendiri, dia punya kesadaran supaya bisa memenuhi unsur yang apa kebenaran itu sendiri kan. Kan kita selalu mencari kebenaran di atas kebenaran karena kebenaran itu selalu berlapis. Kalau di sana masih ada perdebatan segala macam, berarti itu belum ketemu titik kebenaran yang aslinya, sehingga ketika Sulaiman dengan wisdomnya, dia bisa mempunyai satu pemikiran yang ekstrim sehingga untuk tujuannya untuk mencapai bagaimana kebenaran yang aslinya itu muncul. Nah, bisa nggak kita kayak Sulaiman men-trigger itu? Bisa nggak kita men-trigger itu? Ngerti nggak maksud gua? Oke. Tadinya kan berdebat tuh dia, berdebat. Tapi begitu diancam anaknya ada satu fear diberikan yang, dia kasih tuh, lapnya keluar. Ya, setuju. Nah, bisa nggak kita jadi kayak Sulaiman kayak gitu? Karena itu nggak given wisdom itu. Pak Edi, setuju nggak wisdom itu given atau nggak, Pak? Atau harus we earn that? Kalau menurut saya given itu Wisdom apa itu wisdom wisdom itu berdasarkan consciousness-nya Sulaiman itu sendiri gitu. Karena dia punya Yes, bro. consciousness Ya, tentu. conscious Tentu. ya, Consciousness-nya itu diperoleh dari mana? Kita banyak orang, kalau kita pakai level consciousness-nya Doha, apa, Dawkins ya, nggak ada tuh wisdom, bro. Di situ nggak ada wisdom. Kenapa, dia Pak? dia terjadi pengalaman, pengalaman, kecerdasan sehingga dia bisa bisa menghitung baik buruk kemungkinan konsekuensi dari sebuah tindakan itu akan kemana. Itu tidak terlahir begitu saja. Butuh apa, kecerdasan dan pengalaman perjalanannya. Tapi maksud Topan saya ngerti, Pak. Orang bisa dikasih pengalaman yang sama, tapi kalau conscious udah sama, harusnya dia memperoleh wisdom. Tapi kalau consciousnya rendah, dia nggak dapat wisdom itu. Maksud lu kan ya. gitu. Iya, iya. Maksudnya gitu. Maksudnya Topan. Iya, iya. Nah, karena dia itu generik ya, consciousnya itu, kalau kita isikan wisdom, harus kita segmented, bro. Ngerti nggak? Mhm. Ini yang gue lakukan berdasarkan love atau berdasarkan wisdom. Oke. Contoh ya, gue contohnya ya. Salah satu anak saya, bro, tiap bulan gue bantu. Full. Tiap bulan. Tanggal 1. Tanggal 29 ulang tahun dia, bro. Yang biasa gue kasih tanggal 1 itu, gue kasih tanggal 29. Lebih cepat. Karena dia harus bayar kontrak dan sebagainya kan. 29. Kalau dia punya wisdom, kira-kira uang yang gue kasih itu yang cukup untuk bayar kontraknya tanggal 1, dia pakai, dia habisin untuk merayakan hari ulang tahun dia, atau dia sederhana aja, ya, itu untuk bayar kontrakannya ke orang lain. Itu kan uji wisdom, betul. Hmm. Sengaja gue kasih tanggal 29. Iya. Sejumlah segitu kontrakan rumah. Gue nggak kasih hadiah ulang tahun ini. Gue lagi ngecek wisdom dia. Tanggal 2, dia bilang, aduh ini belum dibayar. Masih kurang. Gue nggak bisa. Gue udah kasih segitu. Gue punya kemampuan untuk bayar, bro. Tapi kalau gue bayar, gue apa bayarin. Ngerti nggak lagi? Gue nggak ngajarin dia wisdom, ngerti nggak? Berarti Ya, nih anak nggak punya wisdom. pertanyaannya, Prof. Hmm. Ketika Prof ngasih hadiah itu, apakah ada pesan yang disampaikan bahwa karena kamu ulang tahun tanggal 29, yang jatah tanggal 1 ini saya kasih lebih cepat Enggak, gitu. bro, enggak. Karena Ah, itu karena dia bukan anak kecil. Dia umurnya 42 tahun, 43 tahun. Dia harus sudah punya wisdom itu. Dia punya anak 5, dia harus punya tanggung jawab itu. Kalau kita jadi gue nguji level wisdom dia tuh sampai mana.
Gue ngasihnya Kan- berdasarkan love, ya, berdasarkan love. Tapi wisdom dia sampai di mana? Karena gini, Prof, kalau di umumnya masyarakat kita itu ketika misalkan oh momen tanggal 29 itu apa karena ulang tahun dikasih hadiah, itu seolah terpisah dengan yang tanggal 1 gitu. Ya itu makanya uji wisdom dia di situ. Iya, iya, benar. Dia kan Iya tahu gitu. kondisi bapaknya juga setengah mati di sini, bener nggak? Aha. Walaupun gue orang kaya juga orang dikasih lagi. Harusnya kan ada rasa syukur, betul nggak? Mhm. Nggak ada wisdom itu. Nah, jadi gue biarin. Dia WhatsApp gue, Enggak. Pap, ini aku belum bayar, Pak. Gue bilang, sorry, gue kan udah kasih you. Udah cukup. Lalu, oke deh, kalau gitu aku cari cari cara lain. Kemudian dia bilang, wow, aku udah masih kurang 1,7. Minta kasih tahu atau minta tuh? Minta kan? Gue bilang nggak Iya. bisa, gue nggak bisa. Tanggung jawab lu. Udah itu beritanya apa? Beritanya dia diusir dari rumahnya, dia tinggal di Indomaret, dimasukin ke Instagram. Arya sama Dos, langsung apa call gua kan. Pap gimana Pap ini gini? Gue Papi mau bantu gampang, nggak ada masalah. Tapi biarin aja, biar dia ngerasain tuh, biar dia belajar. Dia tinggal sama anak yang masih kecil, tinggal deh gitu. Tapi itu pun menurut aku, nah ini nih, itu trik dia. Gue ngomong gitu bro, dia bikin aja gue di Indomaret, trik dia supaya apa? Ini love enggak? Ada welas asih enggak? Beda bro. Kalau gue welas asih, gue love, gue Iya. kasih. Lu kira hati gue nggak menjerit bro? Kata anak gue begitu. Kalau itu benar, enggak. Hati gue jadi keras, enggak. Dia harus belajar wisdom. Dia harus belajar mandiri. Enggak gue kasih tahu. Bro. Dan orang udah umur 40 tahun masa dikasih kado-kado bro. Itu anak kecil kita kasih kado lah, yang baru 15 tahun. Anak orang gede, udah punya cucu. Kan nggak perlu, ngerti nggak? Iya. Artinya memang dia belum punya wisdomnya itu. Itu maksud gua bro, ngedidik. Jadi maksud gua tadi bicara topik anak itu kan terkait sama ini ya. Tapi Wisdom ini, itu- Prof, Ah, di situ itu harus dilihat ada love yang lebih besar yang mau disampaikan ke dia untuk mendorong dia menemukan wisdomnya. Di situ Bro. ada love-nya. oh tentu pak. Iya, Tapi gini kan, makanya saya bilang love jangan membabi buta kita pak. Love, betul. belas asih. Nah itu sering kita paketkan jadi boleh apa aja, nggak bisa, nggak ada wisdom di situ. Ngerti nggak maksud gua pak? Iya, Quality love lu itu Iya, saya harus paham. berdasarkan wisdom. Itu maksud aku. Coba pikirin, coba renungin dulu. Jadi lu kira gua di sini nggak mikir, aduh diri Maret, aduh. Ada godaan tuh, udah gua kirim aja lah cuma 1,7 gua ada itu. It's nothing buat gua segitu. Tadi gua tahu itu dia nggak akan belajar wisdom, akan begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Lalu anak saudara-saudaranya kan telepon gua. Pap itu boleh aja dia gitu, tapi jangan ditaruh di Instagram. Kan bikin malu nama keluarga. Nggak apa-apa dia taruh di Instagram. Kira dapat telepon dari teman-teman. Biarin aja, dia udah dewasa. Nggak ada kaitannya sama gue. Nggak ada kaitannya sama gue. Kita tanggung jawab dia. Ya tadi kan nama baik keluarga. Nggak ada nama baik keluarga. Kan lucu. Boleh aja dia gitu. Boleh aja dia di emperan. Dia tinggal, tapi jangan masukin Instagram. Kan bikin malu gue. Itu ego menurut gue. Ngerti nggak? Kalau gue nggak apa-apa biarin. Kenapa? Ya kita malu. Papi nggak malu. Papi ada uang ngasih duit. Nah, orang kan menilai, wah anaknya Profesor Richard Klaproth sampai gini-gini di Instagram. Gue nggak mau, karena mereka nggak ngerti gue. Iya. Tahu mereka nggak ngerti tujuan gue apa. Jadi kita, orang menilai kita, dia nggak bisa ambil dignity kita. Ngerti nggak? Dignity itu, kemuliaan kita itu ditentukan dari wisdom kita. Jadi gue nggak ada rasa malu. Gue nggak ada rasa dignity.
saudara-saudara kandung gua, kan orang mampu semua, saudara. Itu si anak kamu gini-gini. Aduh, bikin malu keluarga. Oh, kamu malu? Aku bilang, aku nggak malu. Kenapa? Tugas aku mendidik dia supaya dia dapat wisdom. Nah, pertanyaannya, Prof, Ah, dengan keputusan itu, gitu kan, itu eh, dengan wisdom seperti itu dasarnya olah sasi bukan? Karena apa? gini, karena gini, ketika kita Nggak ada memutuskan, kaitannya sama walas asli. Nggak ada ada, kaitannya sama walas asli. ya Itu oke mau oke. orang lain, mau saya minta anak gua. Kalau menurut saya itu dasarnya juga olah sasi secara tidak disadari karena gini, eh, mendidik untuk memunculkan wisdom itu karena rasa sayang kita supaya dia punya wisdom itu sendiri kan? Itu kalau ya gitu, itu perdebatan jadi semantik, bro. Gue kan dia bilang, Oke, oke, welas asih itu, bro. Itu given. Soal betul, welas asih, gue love sama dia itu udah ada di sini. Tapi ya, gue bukan didorong dengan itu. Kalau gue didorong semata-mata dengan itu, kena welas asih, itu nggak ada wisdomnya. Maksud gue gitu, ngerti nggak? iya, 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 yang ngerti, Gue ngerti. harus singkirkan dulu, taruh ini di welas asih gue. Wisdom gue ini gimana nih? Kenapa gue nggak berhasil mendidik anak gue yang udah umur segini masih minta. Karena gue nggak pernah ngajarin wisdom. Mhm. Gue ngajarinnya apa? We are Klaprot family, always solidarity, always solidarity. Dari kecil tuh. Jadi Mhm. si Arya kan itu ngomong gini, Pak, si Rama bikin gitu tau nggak Pak? Kenapa? Kenapa? Karena dia tahu saudara-saudaranya nanti pasti akan solidarity. Itu kan moto kita. Iya, tapi nggak ada wisdom di situ. Iya. Jadi gue bertiga tuh semua anak gue kasih itu. Dan anak gue ini yang dia selalu, kalau minta selalu gue kasih kalau dia perlu. Selalu. Nah, kali ini enggak. Dan sengaja gue bikin gue kasih waktu ulang tahun dia, gue pengen uji. Hmm. Nah itu lu kira nggak berat ngelakuin itu? Gue sampai sekarang ngomong sama Yu, gue masih belum tahu dia ada di mana sekarang. Ya, nah, ada di sana. Ada worriness. Tapi nilai worriness gue, nilai kekhawatiran gue jauh lebih kecil daripada nilai wisdom yang gue mau kasih. Ngerti nggak? Iya, iya, ngerti. Itu maksud gue, makanya gue harus pisahkan antara love itu dengan wisdom. Kalau makanya pengertian love itu banyak sekali ngawur sekarang bro, ngerti nggak? Iya. Ya, misalnya gini ya, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh Pak Edi. Ini ada seorang wanita Pak, gue ini love dia setengah mati Pak, setengah mati gue love dia. Dia twin flame gue. Kalau gue hanya berdasarkan love, gue bilang gue love you juga. Besok lu kawin sama gue, karena dia bilang terserah lu. Lu tau nggak gue bilang apa? Gue nggak cinta sama lu. Dia bilang ya, semua orang tahu lu cinta sama. Enggak, gue nggak cinta sama lu. Gimana? Itu wisdom bukan? Waktu gue ngomong gitu, gue nggak tahu kenapa gue ngomong gitu. Seharusnya gue nggak ngomong gitu. Karena gue pikir, wah this is wisdom. Ada dua wisdom bro yang gue kasih di situ. Ya, sebenarnya tiga. Ya. Pertama, ketika gue bilang gue nggak cinta sama dia, wisdom, bener nggak? Gue bisa menguji kedalaman cinta dia ke gue, bener sedalam itu nggak? Atau gara-gara ditolak, dalam tanda kutip, dia jadi benci sama gue. Ya, jadi marah sama gue. Berarti kan kedalaman cintanya nggak teruji. Betul nggak? Itu kedalaman cintanya teruji. Cinta nggak? Yang pertama. Kedua, ketika dia mempertimbangkan, itu bukan karena gue. Ngerti nggak? Kan gue udah bilang gue nggak cinta sama dia. Dengan kata lain, kalau lu memang, terus kalau nggak cinta sama gue mau, lu nggak cinta sama dia. Kalau lu memang mau cari gitu, lu pisah aja, nggak ada urusan kaitan sama gue. Ngerti nggak? Ketiga, bro. Ketiga yang gue dapat wisdom, ternyata susah banget. Lu cinta sama orang, dia cinta sama you, terus you mengatakan enggak, gue tahu kenapa, gue nggak tahu kenapa gue bilang enggak, tapi belakang gue, itu wisdom, bro. Dikasih hikmah.
Dan dalam itu 3 tahun yang lalu. Dan dalam 3 tahun ini, ya perjalanan ini bisa teruji gitu. Kedalaman cinta gue ke dia, sama kedalaman cinta gue ke dia. Tanpa ada komunikasi. Ya, hanya membentuk sphere, ya, yang kemarin kita feel. Kalau lu sebagai manusia yang normal, cinta lo, bodoh lu, sikat aja, empat aja, enggak, gitu. Tapi berat banget, bro. Untuk dapat wisdom itu hikmat itu berat banget. Dan nggak kebetulan udah di sini ya, sehingga gue bisa bikin hal yang kayak gini. Kalau gue di kota, gue nggak bisa bikin hal kayak gini. Artinya, kita bisa menjalani suatu pengalaman hidup. Kita dapat value, tapi kita nggak dapat hikmatnya, bro. Makanya orang-orang yang udah tua dianggap punya wisdom gitu. Tadi kan saya pernah challenge tuh. Ada orang umur 80 tahun sama anak umur 40 tahun. Siapa yang lebih punya wisdom? Orang yang 80 tahun belum tentu. Banyak orang sampai 80 tahun dia hanya punya pengalaman aja, experience, cerita banyak, tapi dia nggak punya hikmat. Tapi ada anak umur 40 tahun, ada yang merenung, dia dapat hikmatnya. Hikmat susah, bro. Berat. Ya. Dan kalau kita mau mengalahkan ego, kan kita, oh kita harus nggak ada ego, nggak ada ego. Kan susah nyarinya dengan media. Ternyata enggak, dengan hikmat. Hikmat itu yang benar, hikmatnya ini gimana? Nah, kira-kira si wanita ini yang yakin 100% gue cinta sama dia. Dan dia tahu, ketika gue ngomong gitu, gimana di benak dia? Gimana, Taufan? Berarti kalau dia udah ngaji lagi, berarti kan transaksional. Mungkin dia dalam suatu keadaan yang tidak nyaman, udah lama nunggu, kemudian ada seseorang yang cocok, kan cuma escapism aja. Gue cuma jadi sesuatu yang escape. Betul nggak? Lo membangun hubungan yang escape. Walaupun lo cinta, tapi escape. Susah, susah bro. Nggak gampang. Hikmat itu. Susah banget. Harus tega. Tadi kan kawan bilang ada kaitannya sama love. Gue love banget sama dia, tapi gue bilang enggak, gue nggak love you. Jadi gue lebih milih love, muncul love, atau wisdomnya. Wisdomnya. Coba dalam hidup yuk, coba share dulu ya. Pernah nggak kalian punya pilihan-pilihan kayak gitu, terus karena ini wisdom, ini hikmat.